logika kita ini didasari kepada Al-Quran. Muhammad Rasulullah, as-sidda walal kufar, ruhamau bainahum. Nggak ada istilah diskriminasi. Bung Egy sebagai seolah-olah diskriminatif, itu hati-hati juga, karena itu adalah bahasa di ruang agama kita. Muhammad Rasulullah itu dan orang-orang bersama dia itu tegas kepada orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Ini kan percakapan di ruang Nabi, di ruang pribadi kita. Saya sering mengatakan, jangan istilah kafir ini bikin kita tegang. Kok pakai pikiran apa kau? Ya, kalau pakai pikiran Quran, ini yang harus ditaati. Ya itu ya, satu ya. Kan kacau ini. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam konstitusi. Yang kita pastikan tidak ada kata kafir dalam undang-undang. Karena itu terminologi dalam agama. Begitu dong ngomongnya. Jangan kemudian terus-menerus mengkompori orang. Ini apa omongan-omongan kayak begini gitu loh. Dasar negara kita ini Tuhan, Tuhannya adalah Allah, Allah punya hukum, namanya hukum Islam. Itu harus diberlakukan. Ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa, itu kadang-kala orang tidak ngerti. Saya khawatir juga, jangan-jangan Pak Egy itu tidak ngerti bedanya syariah, hukum, fikih, konon, dan sebagainya. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Nah, yang Anda katakan tadi kan seperti menyulap orang itu untuk percaya pada hal yang seperti itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh. Dan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa merujuk kepada mukadimah adalah Allah sebagai berkat rahmat Allah. Kalian ribut dengan Esa. Esa itu kalau dibayangkan bersatu, itu sudah bukan Tuhan. Itu sudah dibayangkan satu numerik, itu sudah bukan Esa yang itu hanya cara kita menggampangkan, menyebutkan, mengumpamakan. Esa bukan satu. Makanya belajarlah kata-kata Rumi. Untuk menuju Tuhan memang perlu pikiran, tapi untuk sampai sana injek-injeklah kepalamu. Nggak ada pikiran sudah. Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Antara umat Islam, umat beragama itu tidak membela Tuhan, karena Tuhan sudah maha besar. Kecuali kalau kalian dilarang pergi ke gereja, dilarang pergi ke masjid, baru darah urusannya. Tapi kalau nama Gusti Allah, nama Tuhan dimain-mainin terus kamu bela, kok iki sopo? Dan juga dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1, negara ini dasarnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Saya ingin menanggapi juga tentang apa yang disampaikan oleh Saudara Egy Sujana. Penafsiran seperti itu bukan hanya bertentangan dengan gramatiknya, tetapi juga bertentangan dengan fakta historisnya. Kan itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kategorinya harus digarisbawahi bagi pemeluk-pemeluknya, yaitu hanya untuk Islam. Kenapa kok yang non muslim jadi sewot gitu loh? Itu bingung saya jadi. Kita nggak pernah mempersoalkan kalian. Lalu Pak Egy mengatakan bagi arti ketuhanan yang Maha Esa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan arti Pancasila, itu kata Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu mengatakan bagi orang Islam ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Nah, artinya apa? Bagi orang yang tidak Islam silahkan Tuhannya sendiri. Jadi tidak ada keharusan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa yang bersumber dari Piagam Jakarta sebelumnya itu lalu mau dikatakan bahwa negara Indonesia harus berdasar hukum Islam. Ini hukum positif, dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1 UUD 45. Saya justru lebih Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Ya tapi tidak boleh. Kita diskusinya tentang Ente jangan merasa so hebat lah. Enggak so hebat. Jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij, yang modalnya Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu. Ya jangan disalahin saya dong, ini kan berpikir. Kemampuan saya membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Saya melihat seperti itu.
Nah ini tidak bisa seperti itu. Tendensi Bukan, ini fakta yang oleh Sayyidina Ali, Bang Egi, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya adalah kebatilan, begitu loh. kalau mayoritas negeri ini beragama Islam harus tunduk dengan Al-Quran. Quran. Anda mau dengar siapa? Jangan lebih jago dari Tuhan loh. Jangan kemudian atas nama tauhid lalu kita membenci orang lain, memerangi orang lain. Bukan atas nama akidah kita kemudian memerangi orang lain dan menafikan perbedaan. Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Saya tidak asobiyah. Saya tauhid juga tidak nyala-nyalain orang atas nama, enggak mungkin. Tauhid itu merdeka. Orang mudah mengkafirkan orang, bahkan yang seagama, hanya karena perbedaan pemikiran. Ini sebetulnya bukan hal baru, dalam sejarah itu sudah pernah terjadi. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Oknum-oknum tersebut senang kalau melihat perpecahan. Dengan adanya perpecahan, itu akan memberikan peluang untuk oknum-oknum manusia yang akan memecah belah NKRI. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ini Bhinneka Tunggal Ika yang Yahudi, yang Nasron, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam di Indonesia, mereka adalah berhak hidup di negeri Indonesia. Cuma yang Islam murni jadi. Demi Allah demi Rasul, saya nggak pernah baca referensi itu, walaupun saya melewati semua buku-buku itu. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Menurut Ibnu Khaldun, itu menjadi utuh ketika rakyatnya tidak menyalahkan satu sama lain, tidak ada perpecahan horizontal, dan di kalangan elit mereka solid untuk memimpin rakyat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintahan ini adalah pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyah, dia mengharamkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, ada etiknya. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau kan semua kita ini sama, tapi kok beda? Ya karena Allah membuat beda. Untuk bangsa Indonesia, bangsa ini besar. Saya katakan fondasinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tiangnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan sampai terpecah. Kepercayaan akan itu, bahwa perbedaan itu Tuhan yang menciptakan, menimbulkan kesadaran kepada kita karena perbedaan itu ciptaan Tuhan, maka kita menghargai orang yang berbeda dengan kita sebagai fakta, sebagai fitrah yang tidak bisa dihindari. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Prancis, Ernst Renan, dawe napa? Raison d'être d'une nation. Alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah, terus Bung Karno mendesakan Renan, berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan.
Cita-cita saya dan teman-teman saya itu sederhana, satu dan sama. Bagaimana caranya menjaga warisan para pahlawan kita dulu supaya negeri ini bisa hidup dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Semua punya kesempatan yang sama. Perbedaan itu ada untuk mengajarkan kita semua. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Jihad, tapi menciptakan kedamaian itu adalah bagian dari kan jihad. Ahli filsafat ngerti, saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Kalau kemudian narasi-narasi caci maki, kekerasan, menyerang orang lain secara personal, dan juga melakukan falasi dan sebagainya dalam narasi-narasi agama, lalu apa fungsi agama? Oleh karena itu, konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Sepanjang sejarah, kekerasan dan caci maki atau kebencian dalam agama itu ketika bersentuhan dengan politik. Karena apa? Karena setiap kejahatan yang menggunakan narasi agama itu akan selalu terlihat terhormat. Kita lihat sesama agama Islam membunuh Sayyidina Utsman, membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Gurrah, perang Zat. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik orang kemudian membuat jadi gila dan keluar dari postulat agama.